Saya akan jelaskan satu persatu tentang apa yang sudah saya tulis kepada kalian, dan kalian silakan dengarkan tentang penjelasan saya. Topik yang akan kita bahas untuk pelajaran pada saat sekarang ini apa di situ? Kebijakan ekonomi makro syariah. Jadi karena bukan hanya di ekonomi konvensional yang ada kebijakan makro, melainkan apa? Syariahnya juga itu ada kebijakan makro. Namanya apa di situ? Kebijakan ekonomi makro syariah. Bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang adil. Jadi tujuan dari kebijakan ekonomi makro syariah di situ apa? Bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi. Kestabilan ekonomi diukur dari apa? Dengan ya. Di sini salah satu contohnya misalkan harga tidak terlalu tinggi dan juga harga tidak terlalu rendah. Terjadinya yang namanya inflasi, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan stabil. Ya. Jadi oleh sebab itu maka perlu yang adanya kebijakan makroekonomi syariah. Sampai di sini paham? Paham ya? Perlu ada yang namanya. Selain pertumbuhan yang adil, selain menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang adil. Sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, ini mencakup kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi yang menghindari riba. Jadi, kebijakan makroekonomi syariah itu apa di situ? Menghindari yang namanya praktek riba. Coba siapa yang tahu riba? Riba itu berbunga, tambahan bunga. Salah satu contohnya misalkan ada seseorang itu yang meminjamkan uangnya kepada orang lain ya. Orang lain. Kemudian orang lain tersebut apa? Disuruh membayar bunga. Bunga tersebut termasuk praktek. Makanya dalam kebijakan ekonomi makro syariah tersebut apa di situ? Melarang yang namanya praktek riba. Bukan hanya riba saja, melainkan judi dan praktik lain yang tidak diizinkan di dalam Islam. Jadi karena dalam ekonomi syariah itu apa? Kita diajarkan tentang apa di situ? Tentang untuk kebijakan ekonomi makro syariah. Banyak sekali keutamanya. Ya. Yang selanjutnya apa di situ? Prinsip dasar ekonomi makro syariah. Yang pertama apa? Keadilan dan keseimbangan. Ekonomi syariah berupaya menciptakan sistem ekonomi yang adil, di mana kekayaan didistribusikan secara merata dan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang. Jadi yang dimaksud di sini keadilan dan juga keseimbangan apa di situ? Kekayaan itu tidak hanya bertumpu kepada satu orang saja. Melainkan apa di situ? Didistribusikan, tahu nggak? Dimeratakan. Namanya apa di situ? Pemerataan kekayaan. Dalam bentuk apa di situ? Misalkan salah satu contohnya dengan cara membayar zakat, dengan cara sedekah, dengan cara wakaf, dengan cara infak, dan juga membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dengan cara seperti itu apa di situ? Maka bisa terjamin yang namanya keseimbangan dan juga keadilan di dalam ekonomi. Itu prinsip dasar ekonomi makro syariah yang pertama. Terus yang kedua apa di situ? Pelarangan riba. Riba bunga dilarang sehingga instrumen keuangan syariah seperti mudharabah dan syirkah menjadi alternatif untuk pembiayaan. Jadi karena istilah di dalam kebijakan ekonomi makro di situ apa? Bukan yang namanya bunga, ya, melainkan mudharabah bagi hasil. Jadi kalau misalkan Anda bekerja sama dengan orang lain, Anda memberikan dana kepada orang lain, maka nanti ketika ada yang namanya keuntungan harus dibagi rata. Oleh sebab itu, maka istilah di dalam kebijakan ekonomi makro syariah tersebut, yaitu apa? Istilahnya mudharabah dan juga syirkah menjadi alternatif untuk pembiayaan. Sampai di sini paham? Prinsip dasar ekonomi makro syariah yang ketiga yaitu pengendalian harta individu. Ya, di sini ya.
Ekonomi syariah menekankan pentingnya pengendalian harta pribadi dan penggunaan kekayaan secara bertanggung jawab untuk kemaslahatan bersama. Jadi karena setiap kekayaan seseorang itu bisa kita kendalikan. Ya, kalau misalkan apa di situ menerapkan kebijakan ekonomi makro syariah. Salah satu contoh tadi kan, kalau misalkan bagi orang yang kaya maka dia diwajibkan untuk apa? Membayar zakat jika sudah mencapai nisab dan juga haul. Ya. Siapa yang tahu nisab harta di situ? Nisabnya. Ya, nisab zakat itu maksudnya gimana? Nisab itu batasan minimal harta dikenakan zakat. Kalau haul 1 tahun. Nah, haul itu masa kepemilikan harta yang dimiliki itu 1 tahun. Makanya kalau misalkan orang sudah punya harta dan mencapai nisab dan juga mencapai haul, maka pada saat itu wajib untuk dizakati. Dengan cara seperti itu apa di situ? Itu namanya pengendalian harta individu. Jadi seseorang itu bisa bertanggung jawab terhadap harta yang dimiliki bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain. Bagaimana caranya? Membantu orang lain yang membutuhkan. Ya, gitu ya. Membantu orang lain yang membutuhkan. Itu namanya contoh dari pengendalian harta individu. Yang selanjutnya prinsip dasar ekonomi makro syariah yang selanjutnya ada zakat, infak dan juga sedekah. Ya. Jadi kalau zakat itu hukumnya wajib bagi yang sudah mencapai nisab dan juga haul. Kalau infak tidak wajib. Kalau sedekah sunnah. Sedekah itu sangat kompleks. Apa itu kompleks? Sangat luas. Bukan hanya bersifat harta saja. Ini salah satu contohnya itu. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat-kalimat yang baik itu termasuk kepada sedekah. Makanya kalau misalkan kita melontarkan perkataan-perkataan yang baik, misalkan berkata-kata yang baik, itu termasuk kepada sedekah. Rasulullah itu bersabda itu hal yang bagus sekali ya. Bukan hanya bersifat kalimat saja, apalagi mengamalkan ilmu. Kalau niat ikhlas karena Allah Ta'ala juga termasuk kepada sedekah. Sedekah juga bisa berupa harta. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda juga apa? Senyum itu sedekah. Pernah dengar, pernah baca nggak hadisnya? Senyum itu sedekah. Jadi kalau sedekah itu sangat kompleks sekali. Kembali lagi kepada yang tadi bahwasanya prinsip dasar ekonomi makro syariah itu ada zakat, infak dan juga sedekah. Zakat, infak dan sedekah berfungsi sebagai mekanisme untuk mendistribusikan kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Jadi orang yang sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi makro syariah tersebut apa di situ bahwasanya zakat, infak dan juga sedekah bisa apa di situ mendistribusikan kekayaan dan juga mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi kemiskinan, betul ya? Betul. Salah satu contohnya misalkan David punya harta, misalkan dibagi-bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Maka pada hasil itu apa? Mengatasi yang namanya kesenjangan sosial. Berupa apa kesenjangan sosial? Mengurangi kemiskinan. Itu maka Islam itu mengajarkan kepada kita apa di situ bahwasanya membantu orang lain itu sangat dianjurkan. Terlebih-lebih dalam membantu harta juga bisa, membantu dalam hal ilmu juga bisa. Bantulah mereka yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kalian. Kebijakan fiskal dalam ekonomi makro syariah. Coba siapa yang tahu fiskal? Fiskal itu coba di sini. Satu apa di situ? Pengumpulan dan pengeluaran dana syariah. Kebijakan fiskal harus sesuai dengan prinsip
syariah termasuk apa? Penggunaan dana zakat. Nah, jadi kalau kebijakan fiskal itu apa di situ berkaitan dengan apa? Pengumpulan dan juga penggunaan dana syariah. Dana syariah itu diperoleh dari mana di situ? Termasuk penggunaan dana zakat. Jadi zakat yang sudah dikumpulkan itu nanti akan digunakan. Dalam hal apa di situ? Kebijakan fiskal dalam ekonomi makro syariah. Selain fiskal itu ada apa? Ada infak dan juga sedekah untuk membiayai proyek-proyek publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi karena dananya kalian dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak, dalam bentuk apa lagi? David tadi? Zakat apa di situ digunakan untuk membiayai proyek-proyek publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya apa? Iya. Salah satu contohnya misalkan pembangunan jalan raya dan juga apa di situ proyek-proyek yang bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat khususnya masyarakat Indonesia dan juga masyarakat umum yang lainnya. Ya. Kebijakan fiskal di dalam ekonomi makro syariah yang kedua apa di situ pemerataan kekayaan. Ingat ya. Kebijakan fiskal bertujuan untuk apa? Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui apa? Pemerataan distribusi kekayaan dan memastikan bahwa nilai-nilai duniawi dan ukhrawi seimbang. Nah, jadi karena dalam pemerataan kekayaan apa di situ dengan tujuan apa? Untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan juga akhir. Kenapa bisa demikian? Karena Islam itu mengajarkan kepada kita bahwasanya membantu orang lain itu sangat dianjurkan dan juga bisa mendapatkan pahala. Oleh sebab itu apa di situ pemerataan kekayaan. Salah satu bentuknya membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan pada saat itu baik dalam bentuk uang dan juga sebagainya bisa meningkatkan yang namanya kemaslahatan dunia dan juga akhirat. Makanya di sini Pak muncul istilah nilai-nilai duniawi dan juga ukhrawi. Jadi perhatikan ya. Perhatikan nanti saya akan tanya jawab kepada kalian. Selanjutnya kebijakan moneter dalam ekonomi makro syariah. Yang pertama apa di situ penggunaan instrumen syariah. Kebijakan moneter harus menghindari penggunaan instrumen bunga dan fokus pada penggunaan instrumen keuangan syariah seperti qard hasan pinjaman tanpa. Jadi karena dalam kebijakan moneter itu yang berkaitan dengan keuangan khususnya di perbankan ya di sini ya, maka tidak ada yang namanya istilah bunga. Jikalau misalkan kita menerapkan kebijakan makroekonomi syariah. Yang ada apa di situ qard hasan, apa itu pinjaman tanpa bunga. Istilahnya apa di situ? Ada yang namanya bagi hasil. Makanya instrumen syariah itu terdapat di sana beberapa jenis misalnya. Salah satu contohnya apa di situ seperti jual beli, betul enggak? Betul. Seperti jual beli, investasi dan juga bagi hasil. Jadi kalau misalkan sudah membentuk yang namanya kerjasama yang menerapkan kebijakan ekonomi makro syariah, maka muncul yang namanya apa di situ qard hasan, pinjaman tanpa bunga. Itu adalah penggunaan instrumen syariah. Kebijakan moneter dalam ekonomi makro syariah yang kedua percepatan perputaran uang. Ekonomi makro syariah mendorong percepatan perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor real untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi karena tujuan dari percepatan perputaran uang di situ apa? Untuk membangun dan juga mendorong yang namanya pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah dalam ekonomi makro syariah yang pertama menjaga stabilitas ekonomi. Jadi karena di sini dengan kita menerapkan kebijakan ekonomi makro syariah khususnya yang dilakukan oleh pemerintah di situ menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, ada regulasi sesuai nilai Islam. Apa ini maksudnya?
Pemerintah harus membuat regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk regulasi yang menjaga stabilitas harga. Sudah saya katakan tadi bahwasanya kestabilan harga itu memang sangat penting. Harga yang terlalu naik sehingga terjadi yang namanya inflasi juga sangat tidak baik bagi perekonomian Indonesia. Kalau harga naik maka uang itu mengalami penurunan. Terus bagaimana kalau misalkan itu apa? Harga turun. Maka nilai mata uang akan menjadi Caranya apa? Dengan menerapkan kebijakan moneter, ya. Terus yang selanjutnya apa di situ? Regulasi yang menjaga stabilitas harga, menyediakan lapangan kerja. Ya. Dan juga apa? Mencegah praktek-praktek ekonomi yang tidak diizinkan dalam Islam. Contoh kebijakan ekonomi makro syariah apa di situ? Kebijakan pemerintah yang mendorong market share bank syariah. Misalnya pemindahan dana tabungan haji ke bank syariah oleh pemerintah. Kenapa bisa demikian? Untuk yang namanya meningkatkan kebijakan pemerintah yang mendorong apa? Market share bank syariah. Pangsa pasar bank syariah ditingkatkan oleh pemerintah. Dengan cara apa di sini? Pemindahan dana tabungan haji ke bank syariah oleh pemerintah. Yang kedua, contoh kebijakan dalam ekonomi makro syariah yang kedua, penggunaan instrumen keuangan syariah. Ini salah satu contohnya apa di situ? Ada yang namanya saham syariah, ya. Ada yang namanya qard hasan. Apa qard hasan tadi? Pinjaman tanpa bunga. Qard hasan itu pinjaman tanpa bunga. Ada yang namanya sukuk syariah, utang tapi yang syariah. Pokoknya hal-hal instrumen yang diperdagangkan di pasar modal syariah itu apa di situ? Pasti produknya itu adalah syariah. Sampai di sini ya. Sebelum kita pulang, kita tanya jawab dulu ya. Kita tanya jawab dulu kepada kalian. Saya ingin bertanya kepada kalian. Silakan jawab pertanyaan saya sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi ya. Sudah saya jelaskan tadi kepada kalian. Coba sebutkan. Kebijakan ekonomi makro syariah bertujuan dalam hal apa saja? 1. Kebijakan makro ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ya, terus prinsip-prinsip Islam. Sebutkan prinsip dasar ekonomi makro syariah. 1. Keadilan dan keseimbangan. Yang kedua. Pelarangan riba. Yang ketiga. Pengendalian harta individu. Yang keempat. Zakat, infak, dan sedekah. Coba jelaskan pada saya. Yang dimaksud dengan riba itu apa? Riba ialah Bunga. Betul ya? Bunga. Bagaimana cara kita bisa menciptakan yang namanya keseimbangan dan keadilan di dalam ekonomi makro syariah? Bagaimana caranya? Caranya dengan menjaga stabilitas ekonomi. Menjaga Stabilitas. keadilan dan keseimbangan. Bagaimana penjelasannya tadi? Untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan di dalam ekonomi harus zakat. dengan mendistribusikan kekayaan kepada orang lain. Bentuknya seperti apa tadi? Seperti Zakat, terus sedekah. Betul. Sebutkan kebijakan fiskal dalam ekonomi makro syariah. 1. Pengumpulan dan pengeluaran dana syariah. Yang kedua, Pengelolaan kekayaan. pertanyaan selanjutnya, sebutkan kebijakan moneter dalam ekonomi makro syariah. 1. Penggunaan instrumen syariah. Yang kedua, sebutkan peran pemerintah
dalam ekonomi makro syariah. Satu, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, Regulasi sesuai dengan Islam. regulasi sesuai dengan Islam. Islam. Sebutkan contoh kebijakan ekonomi makro syariah. Satu. Kebijakan pemerintah yang mendorong market share bank syariah. Yang kedua, Penggunaan instrumen keuangan bank syariah. coba berikan 2 contoh penggunaan instrumen keuangan syariah itu apa? Satu, ada Qard Hasan. Apa itu Qard Hasan? Iya, Qard Hasan itu apa tadi? Pinjaman tanpa bunga. Betul. Seperti itu ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu pada hari Selasa depan ya. Semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat jasmani dan juga rohani kita dan juga hati kita, dan kita berdoa kepada Allah supaya dilancarkan urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat supaya mendapatkan hal yang sama seperti doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih, silakan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bi husnil khatimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.